Sintayong lebih percaya pemain muda untuk bela timnas Indonesia. Kata Erick Thohir soal PHK, jantung sepak bola Indonesia harus bersih. Hujan salju warnai sesi latihan timnas di Arab Saudi. Janji suci Sintayong untuk timnas. Media Arab Saudi kaget lihat gebrakan timnas Indonesia. Sintayong bicara tentang targetnya bersama timnas Indonesia. Sintayong menjelaskan dia menargetkan bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Indonesia butuh mengunci posisi ketiga atau keempat untuk menyelesaikan misi tersebut. Namun Sintayong tidak akan menyerah dan akan mengincar 2 tiket lolos otomatis ke Piala Dunia. Target pribadi saya adalah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia kita bisa lolos ke babak pre-eliminasi. Namun bukan berarti saya menyerah untuk bisa lolos langsung. Ini mimpi saya untuk mewujudkannya, kata Sintayong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menambahkan posisi 100 FIFA akan coba dikejar hingga tahun 2027. Dia bahkan menegaskan bahwa ini adalah janji yang bisa diberikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir ketika memperpanjang kontrak. Dan tentunya butuh kerja keras dari semua lini agar hal tersebut bisa mereka dapatkan. Tapi sebenarnya target utama adalah peringkat FIFA kita ada di top 100, bisa masuk 100 besar. Mari kita wujudkan itu. Boleh dibilang ini adalah janji saya kepada Ketua Umum dan PSSI untuk bersama-sama hingga Juni 2027. Karena saya memutuskan untuk tetap bersama kalian, lanjut Sintayong. Sintayong dalam misi melakukan transformasi di timnas Indonesia. Sintayong menjelaskan bahwa pemain Indonesia sebenarnya memiliki banyak potensi. Dia merasakan hal tersebut saat baru melihat sesi latihan skuad Garuda. Sementara itu hal yang jadi masalah adalah mereka tidak bisa mempertahankan penampilannya untuk jangka waktu yang lama. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini bahkan melihat bahwa dalam 5 tahun beberapa pemain akan turun performanya. Ini yang harus coba diantisipasi agar mereka bisa bertahan lebih lama. Dia menilai bahwa ada beberapa pemain yang sedang dalam permainan terbaiknya kemudian tiba-tiba menghilang. Rata-rata hanya sekitar 5 tahun setelah itu mengalami penurunan. Saya lihat banyak pemain seperti itu. Sekarang sesuatu yang seperti itu perlu diantisipasi. Pemain minimal harus punya kualitas yang sama selama 10 tahun. Ya seharusnya minimal 10 tahun. Kebanyakan pemain tiba-tiba muncul dan sangat hebat dengan talenta maksimalnya, tapi kemudian tiba-tiba menghilang juga. Lanjutnya, Sin memiliki pandangan tersendiri terkait masalah tersebut. Menurutnya salah satu faktor adalah terkait mental pemain. Hal ini yang terus diasah dengan program latihan fisik yang keras selama pemusatan latihan. Harapannya pemain akan keluar sebagai generasi tangguh dan memiliki mental petarung handal. Sintayong mengakui bahwa pemain muda lebih memiliki komitmen untuk melakukan perubahan. Sintayong melakukan manuver besar sejak Piala AFF 2022 dan mengandalkan pemain muda. Namun beberapa nama besar yang sedang bersinar di Liga 1 tidak mendapatkan panggilan. Langkah ini sempat menjadi sorotan sebelum waktu membuktikan bahwa pilihan Sintayong cukup tepat dengan banyak pemain muda yang ada di skuad Garuda sekarang. Sintayong menjelaskan pemain muda memiliki komitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka mau untuk melakukan latihan fisik yang lebih keras dan merubah pola pikir. Ini jadi modal penting dalam membangun generasi baru skuad Garuda. Dan akhirnya pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, dia akhirnya memutuskan untuk memoles kembali generasi muda ini. Dan terlihat, sekarang mereka memiliki mental tangguh dan juga kondisi stamina yang lebih baik. Bahkan, menghadapi tim yang lebih kuat semua pemain muda skuad Garuda tidak pernah gentar. Setelah mempersiapkan generasi yang baru, Sintayong perlahan menanamkan filosofi bermainnya. Semua pemain akhirnya bisa memahami dan juga mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Menurut Sin, inilah yang membuat mereka akhirnya dalam performa positif dan jadi satu-satunya wakil ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Arab Saudi kaget dengan gebrakan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perkembangan skuad Garuda di level Asia membuat Arab Saudi menaruh waspada lebih. Tak heran tim tuan rumah pun melakukan persiapan lebih jelang menghadapi timnas Indonesia. Perkembangan tim Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis, tulis media Awasat. Sementara itu meski lebih diunggulkan Arab Saudi jelas harus tetap waspada dengan kekuatan timnas Indonesia.
Beberapa kemajuan ditunjukkan skuad Garuda selama dilatih oleh Sinteyong, didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakangan. Salah satunya Timnas Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jaitzes dan kawan-kawan pun dipastikan bakal tampil habis-habisan demi mewujudkan ambisi mereka, yakni melaju ke babak berikutnya. Sementara itu sebagai catatan, setelah menghadapi Arab Saudi, Timnas akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Klub asal Belgia KAS Eupen punya harapan untuk Shane Patinama yang akan membela Timnas Indonesia dalam laga melawan Arab Saudi dan juga Australia. Shane Patinama menjadi salah satu dari 26 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Dia menjadi salah satu dari 14 pemain abroad yang bakal menambah kekuatan tim merah putih. Klub kasta kedua Liga Belgia KAS Eupen melepas Shane Patinama ke Arab Saudi dengan senang hati. Dengan melepas Shane Patinama ke Timnas Indonesia, KAS Eupen pun berharap sang pemain nantinya bisa membantu skuad Garuda. Dukungan diberikan kepada Shane Patinama yang bakal memulai perjuangan di putaran ketiga ini. Oleh karena itu, KAS Eupen mendoakan agar Shane Patinama bisa membantu tim merah putih untuk meraih kesuksesan menghadapi dua rival ini. KAS Eupen berharap para pemain nasional dan timnya sukses dalam tugas ke depan, tegas klub. Penggawa Timnas Indonesia Sandy Walsh antusias menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu membuatnya cukup menikmati pola latihan dari tim pelatih. Sandy Walsh mengatakan Timnas Indonesia harus bisa menampilkan performa terbaik dalam laga nanti agar dapat mencuri poin. Jadi timnya menyiapkan diri dengan sebaik mungkin dengan memaksimalkan waktu yang ada. Bersiap-siap untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis Sandy Walsh di laman Instagram pribadinya. Di samping itu, pemain Kevin McClellan itu mengatakan selalu bahagia saat dapat kembali membela Timnas Indonesia. Hal itu membuatnya akan berusaha memberikan kontribusi terbaik saat turun laga. Selalu senang kembali ke Timnas Indonesia. Menyala abangku, tulis Sandy Walsh. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong kaget sesi latihan skuad Garuda di Arab Saudi diwarnai hujan salju. Ia kaget karena Arab Saudi yang dikenal sebagai negara tropis bisa menghasilkan hujan salju layaknya di negara-negara bercuaca dingin seperti Eropa. Sekedar diketahui sejak Senin 2 September 2024 malam waktu setempat, Timnas menggelar latihan di Arab Saudi. Latihan ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi tuan rumah Arab Saudi di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Sayangnya cuaca di Arab Saudi tidak mendukung. Ketika Nathan Chuaon dan juga kawan-kawan menggelar latihan, hujan salju menerpa markas latihan Timnas Indonesia. Alhasil, Timnas latihan tidak dengan maksimal. Kejadian unik karena di Arab Saudi turun hujan salju. Akibatnya fokus pemain agak sedikit berkurang, ungkap Sinteyong. Di samping itu, Sinteyong memastikan terus memantau perkembangan Jaitzes dan juga kawan-kawan dalam sesi latihan. Persiapan maksimal harus dilakoni agar Timnas Indonesia sanggup mencuri poin dari tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memantau kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK usai digunakan Misa Akbar yang dipimpin oleh Paus Fransiskus. Adapun ibadah umat Katolik itu akan digelar pada Kamis 5 September 2024. Untuk diketahui, Paus Fransiskus melakoni perjalanan kerasulan ke Indonesia selama 3 hari, yakni mulai tanggal 3 sampai 5 September 2024. Ia telah berada di tanah air dan dijadwalkan bakal melakukan sejumlah kunjungan dan juga menghadiri acara. Rangkaian kunjungan pemimpin umat Katolik dunia itu akan diakhiri dengan memimpin Misa Akbar di SUGBK, yakni pada Kamis 5 September 2024. Oleh karena itu kondisi rumput menjadi sorotan, lantaran akan menghelat laga antara Timnas Indonesia dengan Timnas Australia pada 10 September malam waktu Indonesia Barat. Ya, Erick Thohir mengungkapkan pihak panitia penyelenggara Misa Kudus memang tak mau mengganggu persiapan pertandingan tersebut. Kabarnya, panggung acara berada di trek atletik dan para jemaat yang hadir akan duduk di kursi tribun sehingga acara sama sekali tak menyentuh bagian rumput lapangan. Menteri BUMN tersebut memastikan bakal mengecek kondisi rumput SUGBK selepas acara tersebut. Tujuannya untuk memantau apakah kualitas rumputnya tetap terjaga atau tidak. Luar biasa, mereka tidak mau mengganggu jalannya sepak bola Indonesia.
kata Erick Thohir kepada awak media saat ditemui di Jakarta Selasa 3 September 2024. Nanti saya dan Pak Sekretaris Jenderal PSSI akan cek lapangan, mungkin tanggal 7 atau 8 untuk memastikan kualitasnya baik begitu, imbuhnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respon soal pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan di PSSI. Erick mengatakan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk membangun sepak bola yang bersih. Diketahui PSSI melakukan PHK kepada 43 karyawannya. Anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan PHK ini merupakan bagian dari bersih-bersih di tubuh PSSI. Hal itu kemudian dibenarkan oleh Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menjelaskan keputusan memecat karyawan ini bagian dari upaya PSSI menjaga integritas. Bersih-bersih karyawan di PSSI, saya bilang saya punya komitmen sebagai ketua melakukan pembangunan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Buka Erick. Alhamdulillah ketika di tahun pertama kami fokus mengenai bersih-bersih tim nasional, kami ubah pola pikirnya. Kami perbaiki, hasilnya baik. Sama PSSI ini jantungnya sepak bola Indonesia. Setuju? Nah karena itu ya saya berusaha memperbaiki bersama Pak Sekjen, bersama semua EXO yang mendukung program bersih-bersih saya, bahwa tidak mungkin ke depan PSSI tidak dikelola dengan transparan dan baik, tambahnya menjelaskan. Martin Paes telah mengikuti latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Kiper 26 tahun tersebut mendapatkan sambutan positif dari rekan setim. Hadirnya Martin Paes tentu menjadi oase bagi skuad Timnas Indonesia. Dirinya pun telah mengikuti sesi latihan pada Senin 2 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Martin Paes pun telah memperkenalkan diri dengan rekan setimnya. Dirinya senang bisa bergabung dengan kamp latihan Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas tersebut mengaku terhormat bisa membela merah putih. Martin Paes ingin meraih pencapaian terbaik bersama Timnas Indonesia. Nama saya Martin, ujar Martin Paes di akun Instagram Timnas Indonesia. Saya senang bisa berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya. Sangat bersyukur dan berharap kita dapat mencapai hal-hal besar, tutupnya. Martin Paes belum mengikuti sesi latihan utama Timnas Indonesia jelang menghadapi Arab Saudi. Pelatih Sintayong pun mengungkapkan hal itu terjadi karena sang penjaga gawang masih kelelahan usai menjalani perjalanan panjang. Setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Paes pun melakukan latihan di Stadion King Abdullah Sports City pada Senin 2 September 2024 malam. Namun dia belum mengikuti sesi latihan utama bersama rekan-rekan setimnya. Sintayong pun membeberkan bahwa Martin Paes tidak dalam kondisi yang buruk, sehingga belum ikut dalam sesi latihan utama timnya. Akan tetapi menurutnya Martin Paes hanya masih kelelahan saja usai melakukan perjalanan panjang dari negeri Paman Sam ke Arab Saudi. Martin Paes kondisinya tidak jelek, pastinya dia capek karena lama di perjalanan. Saya masih belum bisa cek kondisi Paes karena tidak masuk ke sesi latihan utama, kata Sintayong, sumber laman resmi PSSI Rabu 4 September 2024. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana skuad Garuda menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah Jumat 6 September 2024. Jika ditelaah dari ranking termutakhir yang dirilis FIFA, Rizky Ridho dan juga kawan-kawan sedang melakoni Mission Impossible, yakni bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko itu. Dari ke-6 negara yang tergabung di grup ini, Timnas Indonesia dengan peringkat 133 menduduki posisi paling bontot. Jepang yang bertengger di urutan ke-17 menjadi tim teratas. Kemudian disusul Australia di peringkat 23, Arab Saudi 56, Bahrain 81, dan China 88. Kendati begitu, pengamat sepak bola asal Malaysia Raja Isa Raja Arkamsyah mengatakan Indonesia tak perlu minder dengan posisi tersebut. Ranking FIFA adalah parameter prestasi sebuah timnas, tapi itu bukan patokan yang baku. Semua peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai dari nol lagi. Indonesia tak perlu kecil hati, apapun bisa terjadi di sepak bola, kata Raja Isa. Meskipun Indonesia punya rekor buruk atas The Green Falcons, namun Raja Isa yakin pertemuan kali ini pasti berbeda. Sintayong telah melangkah di level dunia, dia pasti tahu kualitas Roberto Mancini. Hasil pertandingan nanti ada di tangan kedua pelatih itu. Beban berat malah ada di pundak Mancini. Apalagi Arab Saudi terkenal sangat keras terhadap kinerja pelatihnya, ucap Raja Isa.
Karena prestasinya itu, Sintayong dicintai rakyat Indonesia. Bagi dia, tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini sebagai bonus. Ini membuat posisi Sintayong beda dengan Mancini. Laga dengan Indonesia ini bisa jadi penentuan nasib Mancini di timnas Arab Saudi. Jelas Raja Isa. Ya, Raja Isa yang lama berpetualang di klub-klub Indonesia ini menyebut hasil imbang Indonesia kontra Arab Saudi merupakan target realistis. Kenapa media Arab Saudi juluki Sintayong sebagai pelatih mie instan? Ya, ternyata ini alasannya. Jelang laga menghadapi timnas Arab Saudi di laga perdana babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hal unik dilakukan oleh salah satu media asal Arab, Ar-Riyadiyah, sebab mereka menyebut Sintayong sebagai pelatih Indomie. Pelatih Indomie memimpin Indonesia melawan Falcons, tulis Ar-Riyadiyah dalam judul artikel yang rilis pada Senin 2 September 2024. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Sejak menangani timnas Indonesia dan juga meraih berbagai kesuksesan, Sintayong menjadi sosok yang sangat populer, khususnya di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Kepopulerannya ini membuat Sintayong dilirik oleh berbagai brand untuk menjadi bintang iklan. Produk mie instan asal Korea Selatan yakni Nongsin menjadi salah satu brand yang menjadikannya sebagai bintang iklan. Karena pengalamannya menjadi bintang iklan di brand mie instan inilah, Sintayong disebut sebagai pelatih Indomie atau pelatih mie instan oleh media Arab Saudi. Sintayong berharap pemain timnas Indonesia bisa tahan saat menghadapi kritik. Performa apik timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Tentunya ini akan jadi pisau bermata dua karena mereka dituntut untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Sebagai contoh, saat timnas U23 Indonesia memiliki target untuk lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Dengan kans bisa berlaga di Olimpiade 2024, maka banyak pihak yang menilai Indonesia sebenarnya mampu. Hasilnya, saat pemain yang sudah lelah bertarung sejak Piala Asia melakukan kesalahan, maka netizen bergerak aktif untuk menyerang pemain lewat media sosial. Dan masalah ini yang membuat Marcelino Ferdinand sempat menjadi bulan-bulanan karena dianggap bermain egois. Di samping itu, Sintayong menjelaskan kritikan yang hadir akan berdampak langsung kepada pemain. Mereka langsung merasa tertekan, dan ini terjadi pada beberapa pilar skuad Garuda. Sebenarnya ini adalah ujian agar mereka bisa berkembang lebih baik. Begini, buat pemain secara langsung, sekarang ketika mendapatkan kritikan saya rasa mereka langsung merasa tertekan, ujar Sintayong. Sin menyadari bahwa supporter timnas sangat banyak dan juga ingin mereka bermain baik. Namun, dalam beberapa kesempatan kritik yang diberikan terlalu keras kepada pemain. Supporter hanya melakukan tugasnya termasuk dalam mengkritik. Walaupun kadang terlalu keras, jangan terlalu dibawa serius. Itu bukan berarti bahwa kamu adalah pemain yang buruk. Saat kamu bermain bagus, itu pun karena kamu telah melalui masa-masa sulit itu. Ketika terlalu banyak menghadapi hal seperti itu, jangan stres. Hal seperti itu akan terlupakan dengan sendirinya. Yang perlu dilakukan adalah bermain dengan sebaik mungkin. Dari situ bisa berkembang dan kamu bisa menjadi pemain yang lebih baik. Untuk hal itu sebenarnya jangan terlalu dipikirkan. Akan lebih baik buat para pemain tetap menjaga mentalnya dengan baik. Yakin kalau kalian bisa melaluinya, ujar Sintayong. Yum Ki-hun jadi sosok yang bertanggung jawab dalam memoles lini serang timnas Indonesia. Sintayong cukup percaya dengan mengangkat Yum Ki-hun sebagai orang kepercayaannya. Sin sudah cukup mengenal Yum Ki-hun baik saat berada di timnas Korea Selatan dan Suwon Samsung. Memiliki teknik dasar yang bagus, Yum diharapkan bisa memberikan banyak pelajaran untuk pemain timnas Indonesia. Dengan karir yang cukup apik, diharapkan akan muncul penyerang timnas yang mematikan. Tentunya semua pemain harus bekerja keras demi mencapai tujuan tersebut. Dalam kemampuan menendang dan insting serta sentuhan pertamanya, dia pemain yang sangat hebat. Membuat para pemain Indonesia kehadirannya akan sangat membantu, ujar Sintayong. Sin menambahkan bahwa Yum Ki-hun akan memberikan banyak perubahan di timnas, termasuk terkait bagaimana sektor penyerangan bekerja lebih efektif dan memaksimalkan semua peluang. Ini jadi salah satu upaya untuk semakin memperkuat timnas Indonesia. Lalu dia juga sempat menjadi pelatih di Suwon Samsung, karena secara pribadi dia memang mampu melakukannya. Sekali lagi, bagi sepak bola Indonesia saya rasa dia akan bisa sangat membantu dari sisi penyerangan kita. Hal ini menjadi sangat penting jika diterapkan di lapangan. Saya merekrutnya karena yakin ini akan berhasil, ujar Sintayong.
Timnas Indonesia disorot membedol pemain Eropa untuk tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan situasi ini turut disorot oleh media Inggris The Guardian saat mengulas grup C. Di tiga terbawah, Indonesia dinilai bisa bersaing berkat keberadaan pemain naturalisasi. Indonesia adalah tim paling berkembang di Asia, dipenuhi pemain naturalisasi yang lahir dan tumbuh di Eropa. Mereka bisa merangsek ke peringkat 4 di atas China dan Bahrain, jelas The Guardian. Memang peluang meraih poin bagi Indonesia paling besar yaitu saat menghadapi dua negara terakhir itu, yakni Bahrain dan juga China. Sementara tiga negara lain yakni Jepang, Arab Saudi dan juga Australia punya riwayat konsisten di Piala Dunia. Sedangkan Bahrain dan juga China hanyalah negara level 2 Asia. Mengingat Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, akan ada tambahan tiket untuk benua kuning. Sebanyak 8 tiket otomatis akan diberikan untuk kontingen AFC. Salah satu pemain andalan timnas Indonesia Pratama Arhan kemungkinan tidak akan dipilih jadi starter oleh Sinteyong, yakni saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pratama Arhan kemungkinan akan menjadi pemain cadangan. Foto-foto sesi latihan timnas Indonesia yang beredar luas di media sosial telah memicu kekhawatiran akan potensi kebocoran taktik jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Gambar-gambar yang memperlihatkan para pemain Garuda berlatih dengan mengenakan rompi berwarna berbeda, khususnya Nathan Chuaon dan juga Sandy Walsh telah menjadi sorotan, termasuk Pratama Arhan yang tidak pakai rompi. Praktik umum dalam sesi latihan tanding di mana pemain yang mengenakan rompi seringkali ditunjuk sebagai starter membuat foto-foto ini semakin sensitif. Pasalnya lawan bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk merancang strategi yang lebih efektif. Sementara itu meskipun timnas Indonesia dan juga PSSI belum mengunggah foto-foto tersebut secara resmi, namun jejak digital sulit untuk dihapus. Di samping itu, pelatih timnas Indonesia Sinteyong membuat keputusan yang menarik terkait pemanggilan Pratama Arhan, yakni untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia. Meskipun jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya Suwon FC dan juga tengah menghadapi situasi pribadi yang cukup berat, Sinteyong tetap mempercayai Arhan untuk memperkuat skuad Garuda. Namun mau jadi starter atau tidak belum tahu. Momen haru Pratama Arhan menangis dan mencium Ka'bah hingga singgung bacaan surat Maryam. Ya, jelang menghadapi skuad Green Falcons atau julukan timnas Arab Saudi, pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, beberapa pemain timnas Indonesia menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah umroh. Dalam momen ini, pemain klub Liga Korea Selatan Suwon FC Pratama Arhan tampak menangis haru saat ia bersama pemain lain berhasil sampai ke Ka'bah dan menyentuh serta mencium Hajar Aswad. Bek kiri yang terkenal dengan lemparan jarak jauhnya itu hanya membubuhkan emoji bersyukur dan menuliskan Quran Surat Maryam 30-34 dalam keterangannya. Tidak diketahui pasti apa maksud dari keterangan unggahan Pratama Arhan. Namun perlu diketahui Quran Surat Maryam ayat 30 hingga 34 ini berkaitan dengan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.